Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru yang Ibu sayangi? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Oke, kita sudah masuk ke tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Nah, di sini kita masuk subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku ya. Dengan KD 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Indikatornya itu mengidentifikasi ciri-ciri pertanyaan yang baik ya tentang wawancara. Nah, wawancara itu apa sih? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Ya, ini namanya wawancara. Jadi, wawancara itu melakukan kegiatan tanya jawab ya oleh seorang yang memberi informasi. Nah, tujuan itu pasti kamu ingin memperoleh informasi secara rinci ya. Di sini ada 2 orang ya. Nah, satu sebagai narasumber, yang kedua sebagai pewawancara ya. Ini sebagai pewawancara dan yang perempuan ini sebagai narasumber. Apa sih narasumber? Narasumber itu orang yang diwawancarai. Sementara pewawancara adalah orang yang mewawancarai. Ya, orang yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu namanya pewawancara. Sementara orang yang ditanyakan itu adalah narasumber ya. Sebab apa dibilang narasumber? Karena dia kan kita ingin mengetahui hal atau peristiwa ya secara rinci. Nah, sumbernya dari seorang narasumber karena dia yang tahu. Nah, di sini ada wawancara yang dilakukan dari berbagai sumber. Jadi ada beberapa sumber, maksudnya di sini ada beberapa orang ya sumbernya. Nah, ada juga wawancara yang dilakukan kepada satu narasumber, namanya wawancara tunggal ya. Nah, ini adalah contoh wawancara. Nanti kamu bisa putar videonya, kamu bisa perhatikan bagaimana sih teknik wawancara. Biasanya kalau kita tatap muka itu kita bisa langsung praktek, kita bisa mewawancara guru-guru di sekolah ya atau mewawancara teman kamu di sekolah, kita langsung praktek. Karena sekarang kita sedang belajar di rumah, home learning PJJ, jadi kita cukup menyimak video saja ya. Nah, menentukan topik atau tema berdasarkan peristiwa yang ingin diketahui, buat daftar pertanyaan, menentukan narasumber yang akan diwawancara adalah tindakan yang akan dilakukan sebelum wawancara ya. Apa yang dilakukan sebelum wawancara? Ya itu tadi, menentukan topik atau tema apa, peristiwa apa. Ya, kemudian supaya tidak melenceng pertanyaannya, jadi kamu buat dulu topiknya supaya pertanyaannya itu tidak ngawur kemana-mana, tidak mengarah kemana-mana, hanya difokuskan pada satu tema, pada satu topik ya. Kemudian buat daftar pertanyaan, apa yang akan kalian tanyakan kepada si narasumber. Kemudian menentukan narasumber yang akan diwawancara. Dipilih satu. Kalau misalkan mau wawancara tunggal, berarti satu orang narasumbernya. Kamu pilih kira-kira siapa yang bisa dijadikan narasumber. Kira-kira siapa yang bisa memberikan informasi secara rinci tentang hal atau peristiwa yang sedang kamu ingin tanyakan. Nah, topik wawancara dibuat dengan tujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan ya, seperti yang tadi sudah Ibu bilang. Jadi harus ditentukan dulu topiknya supaya tidak mengarah kemana-mana pertanyaannya ya. Apa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana serta mengapa merupakan kata tanya yang biasa dipakai dalam wawancara. Ya, ini ada 6 kata tanya. Apa, menanyakan suatu peristiwa. Di mana, menanyakan tempat. Siapa, menanyakan seseorang.
Kemudian kapan menanyakan waktu, bagaimana menanyakan keadaan, mengapa menanyakan suatu peristiwa ya. Ini kata tanya yang sering dipakai dalam sebuah wawancara. Hal-hal yang harus dilakukan saat wawancara yaitu mulai dengan sapaan yang ramah, perkenalkan diri, kemudian mengajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun, yang baik, yang sopan ya. Kemudian catat jawaban yang dijelaskan oleh narasumber, ya dicatat atau biasanya yang pernah kamu lihat di televisi mungkin direkam ya supaya tidak ada yang ketinggalan. Biasanya sekarang zamannya sudah canggih, jadi tidak hanya dicatat tapi juga direkam. Pakai handphone bisa atau pakai memang khusus untuk alat perekam wawancara ya biasanya. Kemudian akhiri wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Kemudian biasanya kita bersalaman ya, karena sedang COVID tidak boleh bersalaman ya. Nah, kemudian hal yang harus diperhatikan saat wawancara nih ya. Saat wawancara, pertanyaan sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Kalimatnya efektif, singkat, dan mudah dipahami oleh narasumber ya. Karena sebagai pewawancara, kalimatnya efektif, tidak boleh berbelit-belit, muter-muter, singkat saja yang efektif ya, sehingga narasumber bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan tidak bingung. Kemudian penampilan dan sikap juga harus santun ya, harus sopan, tidak menyela narasumber saat memberi penjelasan. Misalnya narasumber sedang menjelaskan suatu hal yang kamu tanyakan, terus kamu langsung menyela, itu tidak sopan, namanya tidak santun. Baiknya biarkan narasumber itu menyelesaikan dulu pembicaraannya, setelah itu baru kamu boleh bertanya lagi ya. Nah, sekian itu saja. Semoga kalian bisa memahami dengan baik dan terus menjaga kesehatan. Selamat bertemu nanti kita ya. Assalamualaikum.